lainnya jihad di sisi Allah. Amin ya rabbal. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita ucapkan dulu ribuan terima kasih yang kedua. Kepada siapa? Kepada yang jadi sponsor membiayai safari dakwah saya bulan ini di Batam, Karimun, dan berakhir di Tanjung Pinang. Bulan kemarin saya dibawa 1 bulan safari dakwah di Jambi dan sekitarnya. Bulan sebelumnya saya dibawa ke Riau. Bulan sebelumnya saya dibawa ke Medan. Bulan sebelumnya saya dibawa ke Padang. Bulan sebelumnya saya dibawa mereka ke Aceh. Bulan ini saya dikirim ke Batam, Karimun, dan Tanjung Pinang. Yang menghadirkan saya bukan gubernurnya, bukan bupati, bukan wali kotanya. Yang menghadirkan saya anak-anak muda, muda usianya tapi luar biasa jihadnya. Di usia mereka yang masih muda, jiwa mereka sedang bergelora, ingin jadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Mereka membentuk satu kekuatan. Berawal dari anak muda dari kota Riau, merangkul anak muda dari Batam, Medan, Padang, Jambi, Palembang, Kalimantan, Sulawesi. Mereka membentuk komunitas. Mereka namakan komunitas Riau Indonesia Mengaji. Merekalah yang membiayai safari dakwah saya pagi ini. Bapak Ibu, saya pastikan belum tentu di luar sana ada anak-anak muda seperti mereka. Masa mudanya mau ngurusin urusan agama. Lihat anak-anak muda kita kebanyakan kerjaannya apa? Nongkrong doang di pinggir jalan. Ngerokok, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Jangankan berguna bagi agama Allah, bagi bangsanya tidak ada gunanya. Jangankan bermanfaat mereka bagi Allah dan Rasulnya, bagi dirinya, ayah ibunya tidak ada manfaatnya. Tapi sekarang ada anak-anak muda, masa mudanya mau diajak ngurusin urusan agama. Bapak Ibu, kalau dulu kita pernah mendengar ada istilah AMD, ABRI masuk desa. Anak-anak ini sudah 8 tahun bikin program namanya UMD, Ustadz Masuk Desa. Saya salah satunya yang sering jadi korban mereka. Kadang-kadang saya dikirim mereka berdakwah, Pak, masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim mereka berdakwah, masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Pernah waktu itu saya dikirim mereka, Bu, masuk hutan, keluar hutan, saya merasa, siapa yang bilang orang hutan? Saya laporkan ke polsek terdekat. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Semua biaya untuk menghadirkan para ulama ke pelosok-pelosok negeri, mulai dari tiket pesawat, hotel, mobil antar jemput ustadznya, makan minumnya yang bayar anak-anak muda ini. Termasuk acara subuh ini. Tanya di KM masjidnya, 1 rupiah tidak dibebankan biaya apapun untuk menghadirkan Ahmad Al-Habsyi. Mohon maaf kalau mengundang pribadi mahal. Ngundang ustadz dari Batam saja ada biayanya, apalagi dari Jakarta. Ibu mengundang ustadz manapun dari Jakarta, siapkan akomodasi semuanya. Betul? Mahal. Apalagi saya keliling Indonesia berdakwah kemana-mana, tidak pernah saya pergi dakwah sendirian, tidak pernah. Saya selalu bawa gerbong. Kemana-mana saya bawa gerbong. Saya panggilkan salah satu gerbong saya. Kemana-mana saya berdakwah, saya bawa asisten saya. Salah satunya yang langsing ini.
Tiket pesawat saya saja mahal, apalagi tiket makhluk ini. Ini kalau diajak naik pesawat biayanya diminta 2 kursi. Kadang-kadang saya kesian kalau dia ikut saya dakwah ke pelosok, tidak ada pesawat besar, adanya cuma pesawat transit. Kalau pesawat itu transit, otomatis ukuran pesawatnya kecil. Kalau sudah kecil ukurannya, pasti sempit kursi yang ada di dalamnya. Bapak Ibu bayangkan saja bagaimana penderitaan makhluk ini. Waktu itu dia duduk terjepit, terhimpit dan tersiksa. Tapi untung saja ada seorang pramugari cantik jelita. Pramugarinya enggak tega melihat asisten Ustadz Al-Habsyi duduk tersiksa dan terjepit. Pramugarinya mendekat kepada dia lalu menawarkan solusi yang sangat indah. Pramugarinya berkata, "Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja." Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang ngetop di TV. Apa kata dia? Solusi buat lo, masalah buat gue. Ayo sekali lagi, tiket saya dan semua rombongan yang bayar bukan DKM Masjid, yang bayar anak-anak muda ini. Ayo, nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Hotel saya di Aston berkamar-kamar, yang bayar bukan DKM Masjid, yang bayar adalah anak muda ini. Nikmat apalagi yang kau dustakan? Mobil yang jemput saya dan ngantar saya sampai ke sini, yang bayar sewa mobil adalah mereka. Panitia nggak usah repot-repot bayar sewa mobil antar jemput penceramahnya. Nikmat apalagi yang kau dustakan? Makan minum saya pun yang nanggung mereka. Makan pagi, makan siang, makan malam. Biaya makan saya mahal, Pak. Apalagi biaya makan asisten saya ini. Jangankan urusan makan, urusan minum dengan saya beda. Saya minum botol, dia galon. Jadi panitia pagi ini nggak usah repot-repot nyiapin makanan buat saya, tidak usah. Bungkus aja. Bu, semua kenikmatan Allah hadirkan, tinggal kita bersyukur kepada Allah. Biar nikmat itu terus terjaga dan ditambah. Betul? Maka Bapak Ibu, kita ucapkan dulu kepada anak-anak muda ini. Komunitas Riau Indonesia Mengaji dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah terus jaga semangat istiqomah mereka dalam berdakwah. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah ada cinta, pasti akan ada doa untuk orang yang kita cintai. Maka kita saksikan dulu 1-2 menit ke depan. Siapa komunitas ini, siapa apa saja yang sudah mereka lakukan, dan siapa yang bersama dalam perjuangan mereka. Kita saksikan dulu sebentar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah dimanapun berada, kami dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Lembaga ini lahir di Provinsi Riau dan alhamdulillah saat ini sudah berkembang di seluruh provinsi yang berada di Sumatera ini, bahkan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu, lembaga ini didukung oleh berbagai banyak belah pihak. Kita bersama Majelis Ulama Indonesia, bersama Kementerian Agama, dan juga bersama para tuan-tuan guru. Ada Ustaz Zaki Mirza LC, ada Tuan Guru Habib Ahmad Al-Habsyi, ada Syekh Muhammad Jabir, dan juga Dr. Narlis Nazar atau Ustaz Orange. Dan juga kita berjuang bersama para dai nasional lainnya. Kami bersama para guru-guru bercita-cita menyebarkan 1 juta Al-Quran Wakaf yang kedua di negeri ini melalui program mulia One Family One Quran, 1 keluarga 1 Al-Quran untuk penghafal Al-Quran. Mari Bapak Ibu dimanapun berada, sama-sama kita hadirkan rahmat untuk seluruh umat muslim yang berada di Indonesia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka ingin mengajak kita mengamalkan ayat Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman akan sempurna ketika diiringi dengan amal. Dan hari ini saya titipkan ada satu amalan yang insya Allah akan terus bisa kita nikmati sampai hari kiamat. Tidak ada kata terputus. Amal itu salah satunya adalah wakaf Al-Quran. Allah, setiap wakafmu akan menjadi asbab keberkahan bagi hidupmu dan keselamatan di alam barzakh. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah Ta'ala, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Saya Rizal Muhammad merasa bangga dan bahagia merupakan bagian dari komunitas Riau Indonesia Mengaji yang telah bergerak dalam program 1 juta wakaf Quran. Saya menghimbau, mengajak masyarakat, mari berjuang dengan Quran. Dunia sementara kita selama-lamanya, dari selama dari sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Riau di Pekanbaru. Saya berjumpa dengan sebuah komunitas yang luar biasa. Apa yang mereka buat? Memikirkan bagaimana Al-Quran tersebar di setiap rumah umat Islam. Nah, mereka ini mengumpulkan dana daripada dermawan, daripada donatur-donatur, orang-orang yang baik hati, mencetak Al-Quran sebanyak mungkin. Dan mereka punya program wakaf 1 juta. Mari para jamaah semuanya bersama dengan komunitas Riau Indonesia Mengaji, kita bersedekah berwakaf Al-Quran sehingga di setiap rumah, bahkan di semua provinsi ada Al-Quran yang layak untuk dibaca. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini hanya sekilas. Sebenarnya masih panjang perjuangan mereka yang luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan mereka terus istiqamah dalam kebaikan. Bapak Ibu, tapi saya titipkan pesan tambahan, ketika melihat orang-orang baik masuk ke kampung kita melakukan kebaikan, jangan hanya jadi penonton, jadilah pemain dalam kebaikan. Karena kebaikan apapun yang kau lakukan akan membuka keberkahan dalam kehidupan. Kalau berkah sudah terbuka, bahagia yang pasti akan dirasakan. Mimpi bisa bahagia kalau tidak menemukan barokah. Mimpi bisa berkah kalau tidak pernah mau melakukan kebaikan apa saja. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan itu akan menghapus semua keburukan. Maka hari ini saya ajak Bapak Ibu, kita amalkan ayat Allah, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu. Aku mantapkan dirimu di atas muka bumiku. Jangan mimpi Allah tolong kita kalau kita enggak pernah mau menolong agama Allah. Bapak Ibu, ada satu kalimat terdiri dari 2 kata. Kalimat ini sering dibaca, mudah dibaca, tapi susah betul kita amalkan. Termasuk yang ngomong ini. Kalimat itu apa? Terima kasih, terima kasih, terpampang di mana-mana. Gampang dibaca, susah diamalkan. Terdiri dari 2 kata. Kata pertama terima, kata kedua kasih. Jujurlah dengan Allah, kita semua ini lebih banyak apanya? Terima dari Tuhan. Kita jarang betul kasih di jalan Tuhan. Lebih banyak terimanya daripada kasihnya. Padahal Allah janji dalam Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Kata Allah, 1 yang kau kasih di jalanku, 10 nanti engkau terima ganti dariku. Tidak ada ceritanya orang rajin sedekah itu jatuh miskin. Yang ada makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya, sehat badannya, panjang umurnya, dan semua kematiannya husnul khatimah. Saya tidak pernah menemukan orang yang rajin sedekah kematiannya mengerikan, mengenaskan, apalagi su'ul khatimah. Mana dalilnya? Nabi yang menjamin. Ikuti saya. As-sadaqatu tadfa'u maitatas su'i. Orang yang rajin sedekah, kata Nabi, tidak akan pernah kematiannya mengerikan dan mengenaskan. Tidak akan ada yang mati su'ul khatimah. Semuanya happy ending di akhir cerita. Semuanya husnul khatimah. Bu,
Saya tambahkan ilmu pagi ini. Saya beli kitab tebalnya begini bahasa Arab, judulnya Fawaidul Mukhtar. Di sana dijelaskan ternyata ada 2 perbuatan yang kita diperbolehkan berbuat boros dalam perbuatan itu. Mohon maaf, pemborosan apapun dilarang dalam agama, tapi hanya untuk 2 perkara ini malah dianjurkan kita boleh boros. Ikuti saya. La yanbaghi al-israf illa ala mas'alatain. Hanya boleh 2 perkara kita berlaku boros di dalamnya. Selain itu dilarang. 1. Ikramud dhaif, memuliakan tamu, enggak boleh pelit, enggak boleh hemat, boleh boros. Ada makanan keluarkan semuanya. Yang kedua, as-sadaqah, sedekah enggak boleh hemat, boleh boros. Ibu kenapa enggak sedekah? Kemarin sudah salah. Enggak ada istilah berhenti untuk terus sedekah. Boros dalam sedekah malah dianjurkan oleh Allah. Maka dalam kesempatan ini sebelum kita masuk ke inti tausiah, saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu semuanya. Jangan biarkan anak muda ini berjuang sendirian. Ambil peran nanam saham dalam kebaikan. Saya dihadirkan pagi ini gratisan di sini, jangan lupakan. Salah satunya berkat andil sedekah terbaik dari jamaah subuh sebelum masjid ini. Maka jangan hentikan kebaikan hanya pada masjidmu, dirimu, tempatmu. Teruslah berjuang untuk jadi asbab hidayah bagi orang-orang setelah kamu. Teruslah tampil menjadi hamba yang bermanfaat untuk hamba lainnya di muka bumi Allah. Demi Allah saya berani memastikan ahli ibadah kalah lawan ahli manfaat. Sehebat apapun ibadahnya, sedahsyat apapun ibadahnya, begitu dia meninggal dunia, amalnya terputus. Tapi jika kita jadi ahli manfaat, sekecil apapun kebaikan yang pernah kita perbuat, selama kebaikan itu terus dinikmati oleh yang hidup, sekalipun kita sudah meninggal dunia, amalnya tidak akan putus, terus mengalir sampai hari kiamat. Itulah sebabnya Nabi menyuruh kita khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sebaik-baik manusia siapa dia? Dia ahli manfaat untuk manusia lainnya. Saya mulai dulu dari diri saya, siapkan infak terindah, senangkan hati Rasulullah pagi ini. Lihat ke depan, ada ilmu tambahan. Bismillah. Saya mulai dari diri saya, lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, pulang dari masjid ini buka Al-Baqarah, buka surah Al-Munafikun ayat 10. Di tengah-tengahnya ada bocoran cerita dari Allah tentang siapa orang yang sudah mati saja, mereka pernah menangis meminta kepada Allah agar diizinkan hidup sebentar saja, bukan mau sholat dan lain sebagainya. Mereka minta dihidupkan itu agar bisa mengulang sedekah, dan mereka rela dimatikan lagi setelahnya. Mereka menangis sambil berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami diizinkan hidup lagi sebentar, kami ingin mengulang sedekah dan kami siap dimatikan lagi setelahnya. Mikir, kata ulama, yang sudah mati minta dihidupkan sampai merengek-rengek agar bisa mengulang sedekah walaupun sebentar saja, dan mereka siap dimatikan kembali. Apa enggak malu, kata ulama kita, yang masih hidup enggak mau sedekah padahal pasti mati. Saya mulai dulu dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, apa manfaat sedekah bagi mereka yang sudah tiada dan bagi kita yang pasti akan menyusul mereka. Nabi bocorkan salah satu manfaat sedekah, memadamkan harral kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Bapak Ibu hati-hati, survei membuktikan kuburan itu ternyata ada apinya. Kalau enggak percaya silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita pagi ini insya Allah dia akan jadi AC,
mendinginkan alam kubur kita sendiri. Ayo siapkan pendingin untuk alam kuburmu sendiri. Saya mulai dari diri saya. Shh, shh, shh. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa dari tadi saya ulur-ulur, saya lambat-lambatin. Mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya bisa melihat ada jamaah duduknya gelisah, jangan-jangan dia ketinggalan dompet di rumah. Makanya perlu saya lambat-lambatin biar ngasih waktu dia berpikir sambil berusaha, lalu mencuel teman sebelah. Saya berkata, pinjam dulu 100 ribumu. Nampak ada yang sudah dapat pinjaman, duduk dan senyum mengalami perubahan. Tapi masih ada yang sedang berusaha meyakinkan temannya, tapi sepertinya belum ada kepastian. Jangan-jangan dia bilang begini ke temannya, Besti, pinjam dulu lah uangmu 100 ribu. Bestinya menjawab, alah yang bulan kemarin aja belum kau bayar. Ayo siapkan infak terbaik, senangkan hati Rasulullah, niatkan anak cucu kita ada yang jadi ulama besar, penghafal Quran, pejuang agama. Kita iringi dengan salawat biar Rasul makin tersenyum melihat jihad kita, biar Allah lipat gandakan balasan untuk kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil episode kedua. Jangan sibuk beramal tanpa berlandaskan ilmu. Sekali lagi, jangan sibuk beramal tanpa ilmu. Bu, saya sudah keliling Indonesia, berbagai macam kasus dan cerita saya temukan. Potret kehidupan. Hari ini saya hadirkan satu cerita. Saya pernah diundang oleh orang kaya. Kaya orangnya Pak, masih muda. Usahanya batu bara. Baru punya batu bara dia sudah kaya. Belum punya batu nisan Pak. Dia bikin acara megah. Dia sewa hotel berbintang 5. Pengisi acaranya artis ternama. Penceramanya dia minta saya. Saya pun hadir ke sana. Ketika saya hadir, masuk ke dalam ruangan, saya menangis Pak. Meneteskan air mata karena terharu. Bapak Ibu pernah enggak ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, air mata keluar dengan sendirinya tanpa sengaja? Terharu, betul? Gimana saya enggak terharu Pak? Anak muda ini mengumpulkan 1000 anak yatim. Saya aja enggak pernah Pak. 1000 anak yatim dia sedekahin satu persatu. 1000 anak yatim. Saya belum pernah Pak sedekah sebanyak itu. Sementara dia lebih muda dari saya, 1000 yatim mampu dia sedekahin. Terharu saya. Tiba-tiba tidak berselang lama masuklah salah seorang ibu tua duduk di sebelah saya. Sang ibu ini menyapa saya. Ustadz Al-Habsyiyah. Saya jawab iya. Ustadz
Ustadz, kenal gak anak muda yang hebat ini? Saya jawab apa adanya. Miniketehe, kenal banget enggak, baru kali ini dia mengundang saya. Dan belum sempat ngobrol sekalipun hari ini. Oh, baru hari ini. Menurut Ustadz, anak muda ini seperti apa? Saya jawab, TOP BGT, top banget. Topnya di mana Ustadz? Ibu telat datang. Coba kalau ibu datang 10 menit sebelumnya, ibu akan kagum seperti saya. Kenapa Ustadz? 1000 anak yatim dia sedekahin ibu. 1000 anak yatim. Hebat itu namanya Bu. 1000 yatim ya Ustadz? Iya. Hebat ya? Hebat dong. Bagus ya? Baguslah. Tiba-tiba ibu tadi menangis lalu berkata, saya ini ibunya. 1000 yatim dia sedekahin. Tapi buat ibunya, ayahnya, orang tuanya ini anak pelitnya kayak 17 setan. Sibuk viral di dunia, tapi nggak belajar dari Uwais Al-Qarni viral di langit sana. Uwais itu nggak dikenal makhluk bumi Pak, tapi dikenal makhluk langit. Betul? Anak ini kalau sama teman jor-joran, sama orang tua hitung-hitungan, sama pasangan dia nggak pernah pelit, sama orang tuanya pelitnya, na'udzubillah. Bapak Ibu, cerita singkat ini potret kehidupan yang sering terjadi di tengah anak-anak kita. Sibuk membahagiakan orang tapi nggak bisa membahagiakan orang tuanya sendiri. Gaji pertama kadang-kadang dia dapatkan teman kantornya dulu yang bangga dia traktir. Orang tua di nomor sekiankannya. Sibuk berkorban buat orang. Orang itu belum tentu berkorban buat dia. Lihat ayah ibu kita. Mereka sejak kita belum lahir masih dalam kandungan, mereka orang yang pertama berkorban buat kita. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anak. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayah. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya, 10 anak belum jaminan siap mati demi seorang ibunya. Mohon maaf, istri kita bisa jadi mantan. Suamimu bisa jadi mantan. Ayah ibumu tidak akan pernah menempel kata mantan. Betul. Sibuk membahagiakan orang tapi nggak bisa membahagiakan orang tua sendiri. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Bu, di situ pentingnya berilmu sebelum beramal. Maka dalam kesempatan ini saya ajak Bapak Ibu pulang dari sini, buka surah Al-Baqarah nanti ayat 215. Yang awal bunyinya yas'alunaka madza yunfiqun. Ayat ini turun setelah saya pastikan dalam kitab tafsir. Ayat ini turun gara-gara siapa? Gara-gara ada salah seorang sahabat Nabi namanya Amr ibnul Jamuh. Orangnya kaya, tinggal di kota Madinah, gemar sedekah, tapi dia bingung siapa urutan sedekah yang harus dia dahulukan. Dia datang menghadap Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya siapa urutan sedekah yang harus aku dahulukan. Apakah sedekah ke anak yatim atau ke fakir miskin? Gara-gara pertanyaan sahabat Nabi ini turun jawaban dari Allah. Jadi pegangan buat kita ke depan. Ternyata urutan pertama sedekah itu bukan sibuk ngasih anak yatim, bukan sibuk ngasih fakir miskin. Urutan pertama sedekah itu Allah langsung yang mendidik kita. Falil walidain. Kata Allah, kasih dulu sedekah terbaikmu itu untuk siapa? Orang tuamu. Ada berapa orang tua kita? Kata Nabi ada 3. 1, ayah ibu yang melahirkanmu. 2, ayah ibu yang menikahkanmu dengan anak.
amal kebaikan. Tapi sayang seribu sayang, orang yang mati tidak mampu menambah kebaikan mereka sendiri, karena orang yang mati terputus hubungan dengan ilahi. Tapi orang yang mati masih punya satu harapan lagi. Apa harapannya? Sampai kiamat nangis-nangis nungguin kiriman amal tambahan kebaikan dari kita, keluarga yang ditinggalkan mereka. Itulah sebabnya Nabi menyuruh kita, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian yang masih hidup ini mengirimkan hadiah untuk keluarga kalian yang sudah mati. Mendengar itu sahabat bertanya, wama hadiyatul amwat, apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, ada dua. Satu doa, dua sedekah. Dan sekali lagi urutan pertama sedekah kasih dulu siapa? Orang tua kita. Urutan kedua sedekah kasih siapa? Kerabat kita. Siapa kerabatmu? Anak, pasangan, saudara, tetangga. Urutan ketiga sedekah kasih siapa? Baru anak yatim. Urutan keempat siapa? Baru fakir miskin. Urutan kelima siapa? Ibnus sabil. Siapa contohnya? Anak-anak kayak komunitas ini. Mereka meninggalkan kotanya, mampir ke kota orang, gak ada keluarga sanak famili, mereka berhak dapat sedekah dari kita. Bahkan mereka boleh mengambil zakat kita, karena mereka termasuk 8 asnaf yang sudah ditentukan Allah. Sampai di sini faham? Urutan sedekah yang pertama dahulukan dulu buat orang tua kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana min yaumina hadha ila yaumil. Dulu saya pernah dititipkan pesan oleh guru saya, Ahmad, siap guru, kamu kepengen gak? Bukan kamu yang mencari uang, tapi uang yang mencari-cari kamu. Pengen guru. Bukan kamu yang mengejar dunia-dunia yang menghampirimu. Siap guru. Nanti pulang dari tempat ini, pondok ini, kau cari kerja yang halal dan thayyibah ya. Siap. Kalau dapat gaji pertama jangan kau pakai untuk dirimu, jangan kau pakai bahagiakan buat temanmu. Kau pakai hadiahkan, bahagiakan orang tuamu. Satu senyum orang tuamu karena kebaikanmu, 1000 berkah Allah hadirkan sepanjang hidupmu. Tapi ingat nak, satu luka, satu tetes air mata yang kau keluarkan dari mata orang tuamu karena kedurhakaanmu, itu bisa membuka 1000 kesialan hadir sepanjang hidupmu. Saya pegang betul amanah guru saya Pak, pimpinan pondok pesantren kami. Pulang ke kampung saya kerja, dapatlah pekerjaan, gaji pertama saya rasakan 1 juta. 1 juta gaji pertama di depan mata, tidak saya pakai sedikit pun, saya kasih ayah saya. Tidak lama Pak, berapa bulan berikutnya Allah ganti rezeki saya 10 juta hadir dalam hidup saya. 10 juta di depan mata, tidak saya pakai sedikit pun, saya kasih ibu saya. Enggak lama loh Pak, berapa bulan berikutnya Allah hadirkan dalam hidup saya rezeki tak terduga senilai 100 juta di depan mata saya. 100 juta di depan mata tidak saya pakai, tapi saya masukkan ke rekening saya. Ada yang salah? Udah dengerin aja, rese aman. Tapi sebelum saya masukkan ke rekening, saya ngadap dulu dengan ayah ibu saya, lapor. Bu, saya lapor dengan ayah ibu saya. Ayah, kemarin ngasih ayah 1 juta diganti 10 juta. Alhamdulillah.
Nasi Umi 10 juta diganti 100 juta. Kalau ayah Umi masih butuh 100 juta ini silakan pakai, habiskan. Saya tunda hajat di hati saya. Ibu saya bingung, ayo kamu punya hajat apa? Pengen menikah Umi. Saya pasang niat, gak akan mau menikah kecuali dari hasil kerja tabungan saya sendiri. Gak kayak anak sekarang ini, yang nikah dia yang ngutang orang tuanya. Yang bulan madu dia, yang bulan kejepit ayah ibunya. Yang happy dia, yang stres orang tuanya. Yang naik daun dia, yang naik tensi abah ibunya. Setelah dinikahkan bukan malah berbakti, malah membela pasangan, orang tua dilawan. Betul? Sibuk mengejar surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Padahal pasangan itu cuma surga-surgaan, orang tua surga yang sebenarnya. Sebelum menikah sayang sama abah ibunya, setelah menikah lebih sayang dengan pasangannya. Itu namanya dalam bahasa Arab al-goblok. Ini potret kehidupan Pak, betul? Saya pantang Pak, nggak mau saya nikah kecuali dari hasil keringat saya sendiri. Alhamdulillah saya menikah nggak pakai uang ayah ibu saya 1 rupiah pun. Sudah cukup saya dari kecil memberatkan, membebankan, nyusahin orang tua. Masa sudah gede masih mau menyusahin orang tua, betul? Bu, 100 juta kata ibu saya, nak pakai saja untuk kau menikah, ibu dan ayah belum butuh. Kalau ayah ridho saya masukkan ke rekening, kalau ibu ridho saya pakai untuk menikah, kami berdua ridho, deal, saya masukkan ke rekening. Itu ceritanya. Bu, begitu saya masukkan ke rekening, persiapan mau menikah, makin bulan makin mendekat, tiba-tiba datang ujian. Bapak Ibu tahu nggak, ujian itu selalu datang, teorinya nggak lebih dari 2. Hati-hati ya. Yang pertama, dia datang di saat kita tidak siap. Kalau siap bukan ujian, nyontek Pak. Lagi ngantuk ada yang mau bertamu, lagi nggak punya uang ada yang mau ngutang, lagi sakit gigi ada yang mau curhat. Betul? Yang kedua, ujian itu teorinya selalu didatangkan Allah dalam hidup kita justru dari orang-orang terdekat dalam hidup kita. Ada kalanya kita akan diuji dengan tingkah laku saudara kandung kita. Orang lain gak ada hubungan darah, ngalahin saudara, saudara sendiri musuhnya luar biasa. Maka belajar dari kisah Nabi Yusuf dengan saudaranya. Ada kalanya kita akan diuji dengan tingkah laku orang tua kita. Belajar dari Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar. Ada kalanya kita diuji dengan tingkah laku anak-anak kita. Belajar dari Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Ada kalanya kita diuji dengan tingkah laku pasangan kita. Belajar dari Ayub alaihissalam. Belajar dari Asia dengan suaminya Fir'aun. Betul? Ada kalanya kita diuji dengan tingkah laku paman kita. Belajar dari kisah Nabi Muhammad. Bilal beriman, paman sendiri malah mau membunuh. Betul? Semua ada jawabannya. Bu, lagi mau nikah, tiba-tiba ibu dan ayah saya menghadap saya. Ahmad, boleh nggak ibu dan ayah berhutang 100 juta dari Muna? Hah? Ibu dan ayah ada masalah mendesak, udah mentok. Ibu ngutang nak, bukan minta, nanti kami cicil berdua bayarnya. Saya nangis Pak. Saya bilang, ayah ibu please jangan pakai kata berhutang. Ayah ibu mencuri semua harta saya, ambil saja, saya pastikan halal. Jangankan harta, nyawa saya milik kalian berdua. Masih ingat cerita Nabi, seorang sahabat yang melaporkan ayahnya, ya Rasulullah, iya, marahin ayahku. Kenapa? Suka mencuri hartaku. Marahin dia. Bukan ayahnya yang dimarahin, dia yang diomelin. Kata Nabi, anta wa maluka li abika, dirimu, hartamu, nyawamu semuanya milik orang tuamu. Saya bilang, ayah, ibu, ambil saja 100 juta ini. Nanti kau menikah gimana nak? Perempuan bisa saya cari. Membahagiakan orang tua belum tentu ada kesempatan kedua kali. Lebih baik saya gagal menikah daripada saya gagal menjadi anak yang berbakti dengan orang tua. 100 juta saya ikhlaskan. Nikah
wassalam. Ternyata Allah nggak tidur, Pak. Fasayarallahu amalakum. Kata Allah, aku selalu melihat, memantau apa yang kalian lakukan. CCTV Allah itu nggak pernah rusak, apalagi hilang. Yang sering hilang salah satunya CCTV KM50. Catat. Betul. Bu. Tahu bagaimana cara Allah menghadirkan balasan buat saya? Kalau memang rezeki kita, percayalah 1001 cara Allah hadirkan ada di hadapan kita. Kalau bukan milik kita, depan mata bisa hilang selama-lamanya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Waktu itu tahun 2005. 2004 akhir, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari baru naik daun. 2005 Ustadz Jeffrey dikontrak SCTV. Lalu dibikinkan program beberapa bulan berikutnya akan keliling Indonesia 10 kota besar. UJ akan diduetkan dengan ustadz lokal dari setiap daerah yang dikunjungi. Dan alhamdulillah kota pertama yang diputuskan akan didatangi UJ dan SCTV live Palembang, kampung saya. Dari sekian ribu calon penceramah yang akan mendampingi UJ, hanya satu yang dipilih. Jalur Langit, saya yang dipilih. Singkat cerita, duetlah kami berdua. Syutingnya di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan tahun 2005 akhir. Duet Ramadan, rating kami berdua tertinggi dalam sejarah TV. Besoknya surat kabar koran putus saya lebih gede dari UJ. The Next Rising Star, pendatang baru. Akhirnya TV-TV yang lain rebutan ingin mengontrak saya. Waktu itu RCTI pegang Agim, SCTV pegang UJ, TV-TV yang lain belum ada pegangan. Masuklah tawaran ke saya, macam-macam menawarkan jasanya, mau kontrak saya. Saya cari yang paling banyak nolnya. Nampak ada yang lebih banyak nolnya, Pak. 1 miliar rupiah. Allah. Bu, terbayang tak terbilang. 100 juta saya ikhlaskan, saya kasih ayah ibu saya. Itu ternyata jadi pancingan mendatangkan rezeki 1 miliar hanya dalam beberapa bulan ke depan. 1 miliar di depan mata, saya tanda tangan langsung. Shhh. Udah ngebet kawin soalnya. Teman saya lihat 1 miliar, dia teriak, gile bro, 100 juta kemarin kan uangmu kau kasih ayah ibumu, kau batal menikah kan? 100 juta kau lepaskan, nikah batal, Allah ganti 1 miliar. 1 miliar ini kau bisa nikah langsung 4 bro. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Cerita singkat ini menitipkan pesan, makin hitung-hitungan buat orang yang gak pernah hitung-hitungan berkorban buat kita, ayah ibu kita, buktikan Allah hitung-hitungan rezeki untuk kita. Makin jor-joran kita bahagiakan orang tua kita, makin Allah jor-joran membuka pintu rezeki untuk kita. Alhamdulillah. Allahumma salli Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil. 1-2 menit ke depan saya ajak Bapak Ibu tutup mata, tundukkan kepala. Kita bayangkan sama-sama wajah orang tua kita. Bayangkan semua pengorbanannya, bayangkan semua kebaikannya, lalu tanyakan hati kecilmu, pengorbanan apa yang sudah engkau berikan untuk mereka.
Bila perlu bayangkan dosa masa lalumu yang paling kau sesali, yang kau lakukan kepada orang tuamu. Bila perlu menangislah nanti sedahsyat-dahsyatnya, karena mata yang menangisi dosa, Nabi pastikan haram nanti disentuh oleh api neraka. Lebih baik kita menangis di dunia sebentar daripada kita menangis di akhirat selama-lamanya. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya, kita jemput rahmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suara ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Hadirkan semua kebaikan apapun yang sudah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau berikan untuk orang tuamu? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum kepada kita? Maka menangislah engkau hari ini, menangislah, menangislah dan menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membohongi orang tua kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah menghancurkan hati dan perasaan mereka. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita harganya nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan kita, mungkin besok kita yang memandikan jenazah ibu dan ayah kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami bertobat dari dosa besar yang kau murkai itu. Ya Allah, jangan kau jadikan anak cucu kami kelak membalas semua kezaliman masa lalu kami. Berikan kami hidayah, berikan anak cucu kami petunjuk agar kami dan mereka bisa lebih baik dan lebih mulia dari hari ini. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu kau wafatkan mereka sebelum kami berbakti. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum sanggup menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami kesempatan kedua agar bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta.
agar kami bisa menghajikan dan mengumrohkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah, ampuni mereka ya Rahman, luaskan kubur mereka ya Rahim. Kami rindu dengan mereka, kami rindu, kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Kami menyesal betul ya Allah ketika dahulu mereka masih ada. Kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka tiada, kami sibuk mendatangi kuburannya. Kami menyesal ya Allah ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas mencium pipi, kening dan tangannya. Setelah wafat kami sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal ya Allah ketika mereka masih sehat, kami malas menelponnya, berbicara dengan keduanya. Setelah mereka masuk kubur, kami sibuk ngajak ngomong kuburannya. Kami sadar sekarang betapa mahal ayah ibu kami harganya setelah mereka hilang dan pergi selama-lamanya meninggalkan kami. Kami hanya punya satu harapan, ya Ilahi, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan nabimu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua pagi ini. Semuanya kita bertaubat, biar sial kita berubah jadi berkah, biar doa yang tertunda segera terijabah, biar anak cucu yang durhaka segera dapat hidayah, biar Allah wafatkan kita husnul khatimah. Semuanya ikuti saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di alam kubur. Pesan saya yang terakhir, jangan ciptakan kegagalan kedua. Dalam sejarah hidupmu engkau tidak pernah beramal yang terindah untuk ayah ibumu. Bapak ibu, mimpi besok kita panen padi, hari ini kita sibuk nanam rumput ilalang saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, kata Allah, kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Bapak ibu, masih ada kesempatan, tidak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki kedurhakan kita dengan kebaikan yang kita hadiahkan untuk mereka. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kata Allah, hanya kebaikanmu yang bisa menghapus keburukanmu. Kalau dulu kita sering meminta, hari ini berubahlah jadilah anak yang terus memberi. Kalau dulu kita sering durhaka, hari ini jadilah anak yang berbakti. Kalau dulu kita sering bikin mereka menangis dan kecewa, hari ini bikin mereka bangga dan tersenyum selama-lamanya di alam kuburnya dan selalu ridho kepada kita. Bapak ibu, hari ini saya titipkan di episode terakhir ini pesan Nabi. Ada amalan yang kalau kita amalkan sampai kiamat pahalanya terus mengalir, tidak akan putus. Dia akan membahagiakan si mayit-mayit dalam kuburnya. Amalan itu Nabi bocorkan biar kita kerjakan. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang gak bakal putus sampai hari kiamat, terus mengalir membahagiakan si mayit-mayit dalam kuburnya. Amalan itu Nabi bocorkan biar kita terus amalkan. Salah satunya Nabi sebutkan wa mushafan warathahu, wakaf-wakaf Quran yang sering kita bagi-bagikan. Bapak ibu, satu Quran isinya 30 juz, 114 surah, 6.000 ayat lebih. Berapa jumlah huruf dalam satu Al-Quran? Menurut Imam Asy-Syafi'i 1.027.000 huruf. Menurut janji Nabi, satu huruf 10 pahala kebaikan akan kita dapatkan. Kalikan 1.027.000 huruf, ratusan juta. Setiap detik dan menit akan mengalir terus menerus jadi pahala bagi kita yang hidup, jadi berkah keluarga yang masih hidup, jadi ampunan buat buat orang tua kita yang sudah wafat. Ratusan juta setiap detik akan jadi ampunan bagi arwah siapapun yang engkau atasnamakan wakaf Qur'anmu. Maka Bapak Ibu, di penghujung acara ini saya mohon keikhlasannya 5 menit lagi kita tuntaskan acara ini. Saya panggilkan dulu komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka punya program yang sangat indah, One Family One Al-Quran. Mereka ingin mengajak kita terus menerus mengumpulkan wakaf Quran. Kita kumpulkan di sini, kita bagikan di sini. Saran saya ikuti.
dan mereka tidak pernah memaksa. Kalau enggak sanggup wakaf sekarang, nabung nyicil sampai bisa. Kalau enggak sanggup wakaf sendirian, ajak teman, ajak keluarga. Ada waktu kita menabung 1 minggu bahkan 2 minggu setelah acara ini. Bapak Ibu, selama ada niat pasti ada jalan. Anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Jangan pernah beramal sendiri, ajak pasangan, ajak anak, ajak saudara. Bapak Ibu, hadiahkan pahala wakaf Quranmu nanti buat yang hidup jadi berkah, berkah rumah tangga, berkah rezeki, berkah anak cucu, husnul khatimah. Niatkan buat yang wafat, yang paling penting jadi ampunan buat orang tuamu, mertuamu, saudaramu, gurumu, suamimu, istrimu, anakmu, semua yang mendahulimu. Kasihan mereka dalam kubur seperti orang tenggelam. Mereka terus memanggil kita berharap tambahan amalan dari kita. Bapak Ibu, kalau enggak sanggup wakaf yang banyak, nitiplah wakaf yang kecil. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan, kecil di mata kita, besar di mata Tuhan kita. Masih ingat cerita Nabi, seorang pelacur wanita malam masuk surga diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia memberi seteguk air saja kepada anjing. Kalau ngasih seteguk air kepada anjing berujung ampunan dan surga. Pertanyaannya, gimana hari ini kita berjihad sekuat tenaga mewakafkan 10 Quran, 15, 20, 25, 30 untuk orang tua kita, pasti berlimpah ampunan buat kita. Sedekah itu membuka berkah. Dibelikan Quran isinya semua berkah, berkahnya berlimpah. Lalu dihadiahkan atas nama orang tua sebagai bentuk berbakti kita. Bukankah berbakti itu kunci berkah dunia akhirat untuk kita? Berkahnya terus berlimpah-limpah. Uang bisa dicari, kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali. Hartamu bukan yang tersimpan, sebanyak apapun tersimpan, besok mati hanya jadi warisan dan rebutan. Harta kita yang sebenarnya yang dibelanjakan, yang dititipkan di jalan Tuhan, itulah milik kita. Paling tidak yang berwakaf hari ini sudah cerdas, sedia payung sebelum hujan, sedia amal sebelum kematian datang. Orang cerdas bukan menunggu mati, orang cerdas bertanya-tanya dalam hati, pahala apa, amal apa untuk hari esok saya nanti. Bapak Ibu, 1 Quran ini nilai wakafnya 100.000. Kita bantu anak muda ini mencetak di percetakan Solo, 100.000 biaya nyetaknya. Qurannya ada terjemahan, ada panduan tajwid, dan bahan cetakannya anti rayap, anti basah kertasnya. Sangat eksklusif. Paling bagus dari semua Quran wakaf yang beredar. Kenapa dibikin mewah? Biar ketika dibagikan gak mudah rusak, gak dimakan raya, panjang pahalanya buat yang berwakaf. Jadi amal jariah. Bapak Ibu bayangkan nanti Quran wakaf kita dibagikan ke pondok pesantren di sekitar wilayah ini. Kita tidur sekalipun Quran wakaf dibaca santri, pahalanya deras mengalir ke rekening kita. Itu namanya ibadah pakai otak, gak pakai otot. Bapak Ibu gak bisa hafal Quran, wakafkan Quran, atas namakan orang tua. Nanti dibaca, dibagikan ke rumah tahfidz. Mereka jadi penghafal Quran, kita dapat pahala yang sama. Saran saya, ikuti sekuat tenaga. Dan tidak ada paksaan. Kalau nggak sanggup wakaf sekarang, nabung nyicil. Cukup nanti angkat tangan. Contoh, Ustadz saya titip 10, 15, 20 dan seterusnya. Ada tim mereka yang pakai rompi ini mencatat, lalu menitipkan nomor rekening yayasan. Bawa pulang dulu, nabung dulu, nyicil, cari keluarga. Tidak perlu hari ini. Ada waktu 1 minggu untuk kita menabung, dan setelah itu silakan transfer sesuai dengan jumlah Quran yang siap diwakafkan. Bapak Ibu, kita dengarkan dulu apa yang akan didapatkan bagi yang berwakaf, silakan. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu nanti yang berwakaf, kita titipkan 2 cenderamata untuk kenang-kenangan. Yang pertama ada 1 sertifikat. Sertifikat ini sebuah kertas, tapi ini membuktikan bahwa Bapak Ibu ikut berjuang bersama kami dalam program wakaf Al-Quran untuk negeri ini. Dalam sertifikat ini ada 3 barcode buku yang bisa di-scan. Yang pertama ada audiobook tentang sejarah Rasulullah, dan yang kedua ada video para penghafal Al-Quran, dan yang ketiga ada buku bimbingan untuk muslimah. Dan yang kedua, kita titipkan 1 buah Al-Quran wakaf. Al-Quran ini kita cetak dengan kualitas terbaik insya Allah. Kertasnya anti rayap, anti basah. Nilai wakaf 1 Al-Quran ini di angka Rp100.000. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mulai lelang hari ini. Saya buka dari angka lelang yang besar dulu, nanti turun-turun baru angka yang paling kecil.
Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dianjurkan. Jangan takut ngangkat tangan dibilang orang riak dan sombong, karena teori sedekah dalam Quran ada dua. Salah satunya wa'ala niatan, sedekah boleh terang-terangan, dilelang, dipublikasikan dan diperlombakan selama untuk kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang nanti mengangkat tangan ikut gerakan wakaf bukan karena saya nggak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Kita akan saksikan nanti yang berwakaf dia sudah dipilih Allah, dipilih presiden, senang apalagi yang milih Allah. Yang berwakaf berarti sudah menyempurnakan baktinya untuk ayah ibunya. Sekali lagi, nggak perlu sekarang, nabung nyicil. Kalau nggak sanggup yang besar, nitip yang kecil. Kalau nggak sanggup sendiri, ajak teman. Kita mulai lelang hari ini. Satu Quran nilai 100.000, tinggal kalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, siapa yang siap dan ikhlas menitipkan pahala yang terindah, yang Nabi pastikan tidak akan putus bagi arwah-arwahnya, sebanyak 30 Quran yang pertama. Adakah yang berani berwakaf 30 Quran atas nama ayah ibunya? Angkat tangannya, bismillah. Nabung, nyicil, nggak perlu hari ini. 30 Quran yang pertama. Adakah yang siap? Pulang dari sini ajak pasangan 15-15, ajak adik-beradik nebus dosa dengan orang tua 10-10, cari teman kantor, teman pengajian 10 jamaah masing-masing cuma 3. 30 Quran yang pertama. Adakah yang siap? Angkat tangannya, bismillah. 30 Quran yang pertama. Adakah yang berani? Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti keburu mati. Motor bisa dibeli, mobil bisa dibeli, buat orang tua berjuang sampai mati. Nyicil pun boleh, nggak perlu hari ini. Bismillah. 30 Quran. Adakah yang siap? Nabung, nyicil. Jangan kalah dengan masjid lainnya. Adakah yang berani? Kalau tidak ada, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. 30 terasa berat, saya turunkan. Kesempatan kedua, nabung, nyicil. Bismillah. Di angka 20 Quran atas nama ayah ibu kita, angkat tangannya. Niatkan buat yang wafat jadi ampunan, yang hidup jadi keberkahan. Adakah yang siap? Niatkan yang sakit jadi kesembuhan. Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Resep dokter mahal-mahal ditebus, resep sehat dari Nabi jarang diamalkan. Adakah yang siap? 20 Quran yang pertama. Saya yakin di depan saya ada orang-orang hebat yang siap berjuang membahagiakan orang tuanya. Angkat tangannya. 20, Masya Allah, orang hebat yang pertama. Reza, berikan suara yang lantang, bantu. Nama siapa? Assalamualaikum. Nama siapa? Abang Faisal. Allah memilih abang. Kenapa saya minta angkat tangan? Nabi pastikan mustantaqat, tangan kita akan jadi saksi meringankan kita. Berapa Quran siap dijihadkan? Niatkan buat siapa? Allah. Apakah masih hidup? Menangislah. Hari ini abang menangis, detik ini arwah senyum, bangga melihat hadiah terindah dari anaknya. Tidak ada kata berhenti untuk berbakti sampai kita mati. Jangankan harta, nyawa kita nggak bisa membayar jasa mereka. 1 rupiah belum ada yang ditransfer ke rekening yayasan, tapi begitu beliau niatkan buat yang wafat, demi Allah detik itu juga sudah ditransfer ke rekening akhirat ayah ibu kita. Hari ini kita menangis, detik ini orang tua kita senyum, satu senyum mereka 1000 berkah hadir dalam hidup kita. Tutup dengan Al-Fatihah. 20 Quran yang kedua. 20 Quran yang kedua. Adakah yang siap? Nabung, nyicil, bismillah. 20 Quran yang kedua. Adakah yang siap? Nabung, nyicil, cari teman setelah ini. Adakah yang berani? 20 Quran. Kalau tidak ada, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Yang terakhir, nabung, nyicil, nggak perlu hari ini. Pancing sedikit, membuka rezeki yang besar. Bismillah. 10 Quran. Masya Allah. Berikan nama siapa? Menangislah. Allah sayang dengan ayahanda. Hari ini kita berwakaf buat orang tua, besok kita meninggal, anak cucu wakaf buat kita. Tambahkan niat berkah rumah tangga, berkah rezeki. Kita menangis hari ini, arwah kita senyum. Nama kita dibanggakan di hadapan Allah. Ini cara paling cepat menghapus dosa, meraih ridho, menjemput berkah buat kita dan orang tua. Tutup dengan Al-Fatihah di hati. Berikutnya, nama siapa? Berapa Quran? Niatkan buat siapa? Allah. Pasti berkah. Apapun yang nempel dengan Quran pasti berkah. Apapun yang diniatkan buat orang tua pasti bahagia. Tambahkan niat berkah rumah tangga. Jangan lupa minta anak berbakti. Tutup dengan Al-Fatihah. Berikutnya 10 nama siapa?
Niatkan berapa Quran? Untuk siapa? Tutup dengan Al-Fatihah. Berkah rezeki, berkah rumah tangga, tutup dengan Al-Fatihah. 10 Quran yang keempat, silakan. Nama siapa Siska? Niatkan berapa Quran? Allah. Tambahkan niat berkah rumah tangga, berkah rezeki, anak berbakti, tutup dengan Al-Fatihah. 10 Quran yang selanjutnya, silakan Siska. Nama siapa? Tutup dengan Al-Fatihah. Hari ini kita bahagiakan orang tua, besok anak cucu bahagiakan kita. Kita ke belakangnya indah. Allah, tambahkan niat berkah rumah tangga, jangan lupa minta anak berbakti, tutup dengan Al-Fatihah. 10 Quran yang selanjutnya, silakan Siska. Tutup dengan Al-Fatihah. Alangkah bahagianya arwah kita hari ini. 10 Quran yang selanjutnya, 10 Quran yang berikutnya, sedikit lagi, angkat tangannya. Adakah yang siap? Nabung, nyicil, nggak perlu hari ini. Pulang dari sini ajak adik beradik 5 orang masing-masing cuma 2 Quran. Cari 10 teman masing-masing 1. Kita nggak tahu, mungkin besok kita meninggal dunia. 10 itulah jadi amal yang selama-lamanya kita banggakan. Silakan Siska. Pulang dari sini ajak anggotanya patungan, nabung, niatkan masing-masing. Niatkan buat yang wafat jadi ampunan, yang hidup jadi berkah. 10 Quran yang berikutnya, sedikit lagi. Nama siapa? 10 Quran yang berikutnya. Saya butuh 1 orang lagi yang pemberani di angka 10, angkat tangan. Nabung, nyicil, adakah yang siap? 10 Quran yang terakhir, adakah yang siap? Bismillah. Kalau tidak ada saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 10 masih terasa berat, yang terakhir nabung, nyicil, nggak perlu hari ini. 5 Quran buat orang tua, angkat tangan. Bismillah. Masya Allah. Niatkan buat siapa? Tambahkan niat berkah rumah tangga, berkah rezeki, banyakin niatnya, tutup dengan Al-Fatihah, pasti berkah. 5 Quran yang kedua, nama siapa? Niatkan buat siapa? Tambahkan niat yang lain, tutup dengan Al-Fatihah. 5 Quran yang ketiga, 5 Quran yang ketiga, Masya Allah, nama siapa? Niatkan buat siapa? Allah. Tambahkan niat yang lain duniawi, tutup dengan Al-Fatihah. 5 Quran yang keempat, 5 Quran yang keempat, adakah yang siap? 5 Quran yang selanjutnya, angkat tangannya, adakah yang siap? Masya Allah, mana? Yang mana? 5 Quran selanjutnya, niatkan buat siapa? Buat orang tua, buat mertua, berkah anak cucu berbakti, berkah rezeki, husnul khatimah, minta tutup dengan Al-Fatihah di hati. 5 Quran yang ke-6, 5 Quran yang selanjutnya, Siska. Niatkan buat siapa? Buat orang tua, berkah rezeki, berkah keluarga, tutup dengan Al-Fatihah. 5 Quran yang selanjutnya, sedikit lagi. 5 Quran yang selanjutnya, adakah yang siap? Masya Allah, sudah tadi. 5 Quran yang berikutnya, ada? Kalau tidak ada saya hitung mundur. 5, 4, Masya Allah, detik-detik terakhir Allah sayang. Nama siapa? Niatkan buat siapa? Nabung, nyicil, ajak keluarga setelah ini. Bapak Ibu, berikutnya 5 Quran yang selanjutnya, Masya Allah, niatkan buat siapa? Niatkan, tutup dengan Al-Fatihah. Niatkan buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Kata Nabi, segala sesuatu itu tergantung niatnya. 5 Quran yang berikutnya, angkat tangannya, adakah yang siap? 5 Quran selanjutnya, ada? Kalau tidak ada saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup dengan berdoa, semuanya ikuti saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim walhamdulillahi rabbil. Kalau enggak sanggup 5, turunkan jihad di angka 4 Quran saja.
temui mereka. Masih nggak sanggup, baru 3 Quran. Masih nggak sanggup, baru 2 Quran. Masih nggak sanggup, jangan sampai tidak. Tiket surga di depan mata, tidak perlu bayar sekarang, nabung nyicil sampai bisa. Temui mereka, nitip 1 Quran tanda cinta kepada orang tua. Ya Allah, aku titip 1 Quran atas nama ayah ibuku untuk menghapus dosa masa laluku, menjemput berkahku dan anak cucuku. Al-Fatihah. 1 Quran membuka berkah semuanya. Terima kasih, lahir batin mohon maaf. Titip salam untuk semua keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.